Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku, untuk menjalin silaturahmi dan persaudaraan kita, saya minta tolong kepada saudara, bila berkenan, sekali lagi bila berkenan, untuk bisa mengklik kotak subscribe di bawah video ini. Ini adalah bentuk terima kasih. Dengan demikian, semoga saya lebih semangat di dalam membuat video-video selanjutnya, dan Anda insya Allah bisa melihat semua video yang saya upload. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan channelnya Pak Tony. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa bertemu walaupun lewat dunia maya. Ini bukan kebetulan, tapi sudah diatur oleh Allah. Saya diberikan kemudahan membuat channel ini, dan Anda masuk di channel saya, sehingga Allah menggerakkan hati Anda untuk masuk di channel saya, sehingga kita bisa bertemu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan kita membawa manfaat. Salawat dan salam mari selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul pilihan yang telah membawa kita minal dzulumati ilan nur, dari alam gelap gulita menjadi alam terang benderang, dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah memberikan syafaat kepada kita melalui Rasulullah SAW, dan kita kelak akan masuk surganya Allah bersama-sama Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Boleh, pertama tu jangan bising lah, ya. Dan dalam tu tidak ada bunyi-bunyi apa-apa pun. Kita masuk aja, terus ikut saya. Saya mungkin di depan, Mas Indra mungkin di belakang, okey? Nanti saya akan tunjuk video cara untuk imigrasi di Singapura, ya. Kalau boleh jangan foto-foto Bapak-Ibu di imigrasi, di mana-mana imigrasi di Malaysia ataupun di Singapura, jangan foto-foto, jangan TikTok, ya. Ya, kan kita sering lihat kan, dia akan tunjuk di TikTok, oh hari ni imigrasi tak ada orang, hari ni ramai orang. Itu kalau belum tertangkap itu memang belum kira salah, tapi kalau tertangkap itu lumayan juga lah, 20 tahun, ya, intip. Dan juga setelah kita urusan pasport sudah selesai, kita terus saja keluar, jangan tunggu di dalam. Ada ruangan di dalam, jangan tunggu. Walaupun saudara kita ke anak kita masih lagi belum selesai, tunggu di luar. Kalau kita masih tunggu di lawak ke situ, dia akan fikir kita cuba, dia akan curiga, dia akan fikir kita mau intip, ya, akan ditangkap juga, ya. Boleh, ya. Jadi curiga, ya, dia akan curiga, oh ini siapa, ya. Kerana Singapura kalau hal sebegini dia sangat-sangat sensitif, dia sangat sensitif. Dan juga nanti setelah kita masuk ke Singapura, nanti kita akan didampingi oleh guide lokal, ya. Saya pun akan jadi seperti Bapak-Ibu, duduk di depan diam-diam, karena kalau saya sebegini salah. Kalau ditahan itu saya harus bayar denda $500. Di Singapura bayar denda dulu baru bisa keluar. Kalau tak dibayar, duduk di dalam penjara, ya. Tadi merokok sembarangan $300. Okay. Kalau kita meludah $300, hitung ya berapa, ya. Baru 600, ya. Kalau kita sembarangan menyeberang $200, ya. Kalau kita ke taman bunga, petik bunganya, petik daunnya juga, itu $200. Sudah berapa? $1,000, ya. Dan kita ke rumah makan McDonald, ya, tray itu tak diangkat, ya.
pun $200. Berapa? Hitung. $1,200 ya. Rokok nanti bawa masuk ya, yang sudah dibuka ya, 2-3 batang sudah diambil. Okey, itu bisa ya. Dia akan random ya, bapak ibu akan tanya, ada bawa rokok ya. Kalau kata ada, dia akan minta rokok tu. Sebenarnya saya pun bingung juga. Kalau ditanya petugas ini, dia bilang bisa. Nanti datang lagi jumpa petugas lain, dia kata tak bisa rokok ya. Kalau saya bilang tak bisa, nanti bapak ibu tanya, tadi ada orang bawa rokok boleh. Jadi akan pilih random ya. Ya. Okey, nama Singapura bapak ibu, kalau dulu ni nama Temasek ya, nama Temasek. Jadi satu hari tu Putraraja daripada Majapahit datang bersama tentaranya di situ. Dia lihat satu kejadian seperti seekor singa. Jadi dinamakan tempat itu sebagai Singapura. Singa itu singa, dan pura itu sebagai kota Singapura. Jadi kota Singapura dulu di bapak ibu penduduknya kebanyakan orang Melayu, orang nelayan. Kerana dia duduk di dalam pulau, kebanyakan mereka bekerja sebagai nelayan. Ya, dan kita lihat nanti patung nelayan, tahu patung Singapura itu. Ya. Tahun 1979 apabila Singapura sudah dia mau sendiri-sendiri, jadi dia mau membangunkan negaranya tu, salah satu caranya untuk dia mempromosikan wisata Singapura. Jadi dia buat satu peraduan untuk warga negara, siapa yang bisa buat satu ikon untuk Singapura akan dapat hadiah. Jadi salah satu orang itu dia buat patung Singapura tu. Okey, dia asalnya idenya tu daripada perdagangan mermaid ikan duyung. Mermaid nanti kita ke Songkla kita akan lihat. Okay, mermaid tu badan ikan, kepala manusia. Jadi dia olahlah Singapura, Merlion ya, badan ikan, kepala singa. Itu namanya Merlion dengan mermaid. Ya, sampai itu ikon Singapura mermaid ini sampai sekarang. Ya. Jadi hari ini saya lihat pemantauan Singapura dengan Malaysia 3,4. Jadi setiap pagi bapak ibu, setiap pagi kita akan lihat kurang lebih 13,000 hingga 15,000 orang Malaysia akan nyebrang ke Singapura. Kenapa? Untuk kerja bapak ibu. Ya, ada yang sanggup bangun jam 3 pagi, masuk kerja jam 7, jam 6, 7, tapi bangun jam 3 karena dia mau lewat emergency. Dia sanggup. Kerjanya di Singapura, okay, gaji minimal 1,500 campur dengan kerja lebih masa itu campur nyawa, dia bisa bawa pulang per bulan paling minimal 2,000 Singapura dolar. Kalau ditukar di Malaysia bapak ibu, dia bisa dapat uang sekitar 7,000 ringgit. Kalau 7,000 uang Indonesia berapa? Ada 5,000, 7,000. 3,000. Lumayan tak? Kerjanya enak ya. Naik bis, turun, kerja di restoran, cuci piring, cuci meja, nyanyi ya, bawa pulang 6,000. Ya, kalau sini gaji 6,000 sudah jadi seperti kepala kantor, manager. Stres hari-hari. Projek itu, projek ini. Cost reduction. Kalau di sini kerjanya cuci piring di McDonald's ya. Kalau di Singapura bapak ibu nanti lihat umur 60, 61, 65 masih lagi kerja. Ya, di Singapura kalau tidak ada uang tidak bisa tinggal. Ya.
masih lagi kerja. Kalau kita di sini umur 60 sudah Pensiun. main sama cucu, sudah pensiun, ya. Tapi di Singapura ada yang masih kerja lagi. Kok iso urip? Walaupun pemerintahnya ada tempat khusus untuk warga lansia, ya, tapi hanya untuk makan minum aja gratis. Tapi kalau yang tidak mau lebih harus kerja, ya, harus kerja. Ya, masih lagi kita lihat orang kerja di sana. Iya. Kurang kesel dah. Jadi Singapura Bapak Ibu mempunyai pelabuhan antara yang paling sibuk nombor 3 di dalam dunia. Yang nombor 1 tu dari tidak salah saya tu di Belanda, Holland, ya. Kalau kita naik pesawat dari atas kita bisa lihat lah, di laut sana setiap 3 minit ada kapal keluar masuk ke Singapura, ya. Kalau penerbangan paling jauh, penerbangan paling jauh Singapura ke New York yang paling lama 18 jam, ya, 18 jam direct flight dari Singapura terus ke New York, itu yang paling jauh, ya. Kalau kita ke luar negara kita akan transit semua kan, tapi yang paling jauh 18 jam. Ada juga negara nombor 5 yang terbersih di dalam dunia, ya. Kenapa bersih? Karena orang panggil Singapura ini sebagai fine city. Tahu fine city? Kota degil. Jadi dia mendidik rakyatnya dengan cara sebegini, ya. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang seperti itulah, kejam, ya. Tergantung pada orang itu gimana cara dia berpikir, ya. Tapi bagus juga kalau ini negaranya memang bersih, ya. Dan penduduknya di situ Bapak Ibu kurang lebih 80% adalah orang-orang Cina, Chinese, ya. Walaupun bahasa rasmi bahasa Melayu, ya, sama juga di Malaysia bahasa Melayu, tapi di sana banyak yang lebih cakap bahasa orang bule dan bahasa Inggeris. Karena di sekolah kan dia lebih banyak bahasa Inggeris, ya. Kalau di Malaysia bahasa resmi bahasa Malaysia, tapi bahasa Inggeris sebagai bahasa berdagang, punya bahasa komunikasi paling internasional. Okey. Sebagai penutup video ini, saya sampaikan bahwa tujuan saya membuat konten atau unggahan ini adalah untuk membunuh lupa, karena saya sudah tua, biar ada kegiatan tidak pikun, ya. Ini usaha saya agar Allah memberikan mudah-mudahan ketenangan jiwa, panjang umur, dan bisa beribadah, dan terutama juga bisa berguna bagi orang lain. Yang kedua, akan meninggalkan jejak digital, yaitu mudah-mudahan saya memiliki amal jariah melalui ilmu ini, ya, sehingga ini bisa bermanfaat walaupun saya sudah meninggal, masih bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, yaitu saya bertujuan meningkatkan keimanan kepada anak cucu saya, dan juga jangan sampai kejadian yang jelek ini terjadi lagi pada orang lain, sehingga kita ambil hikmah dari kejadian yang sudah ada, orang lain akan mendapat pengalaman dan tidak terjebak dengan hal-hal yang tidak baik. Kemudian pesan saya, ya, jangan lupa ketika Anda mendapatkan masalah, itu Anda sholat 2 rakaat, apakah itu namanya sholat hajat ataupun sholat mutlak. Kemudian Anda berdoa setelah sholat, ya, doa itu disertai mungkin dengan sholawat, dengan ini mendengarkan video ini. Kemudian Anda berikhtiar dan bersabar, ya. Yang terakhir, ya, saya doakan mudah-mudahan Anda, keluarga Anda, kita semua diberikan keberkahan, diberikan
rezeki yang halal dan berlimpah dan bisa membantu orang lain. Kemudian disclaimer-nya bahwa mungkin dalam video ini ada kesamaan ide. Ya, kalau itu baik, alhamdulillah. Kalau tidak baik, saya mohon maaf. Ya, kemudian yang kedua, saya bukan ahli apapun dan bukan kiai. Jadi mungkin saja banyak yang keliru. Kalau ada yang baik itu datang dari Allah, kalau ada yang tidak baik itu kebodohan saya, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul, gambar, dan captionnya mungkin berbeda dengan apa yang terkandung di dalam isinya. Saya mohon maaf. Mungkin saya hilaf atau mungkin saya sengaja karena itu untuk daya tarik. Ya, mudah-mudahan Anda memaklumi. Yang keempat, bahwa unggahan ini terutama adalah untuk anak cucu saya, famili saya, keluarga saya. Tetapi manakala ada di luar keluarga saya yang kemudian berminat, tertarik, dan digerakkan oleh Allah masuk di channel saya dan Anda merasa dapat manfaat, alhamdulillah, silahkan dan terima kasih atas perhatian Anda. Kemudian yang kelima, itu adalah pendapat pribadi mungkin ya. Sifatnya subjektif, jadi mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang Anda bayangkan dan Anda inginkan. Itu semua mungkin salah saya dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya doakan mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan di dunia ini diberikan keberkahan oleh Allah dan Allah memaafkan semua dosa kita. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.